perubahan iklim kini jadi sorotan utama di seluruh dunia. Dampak dari perubahan iklim kian terasa membuat banyak pihak akhirnya mencari solusi bagaimana mengatasi perubahan iklim tersebut. Nah, bagaimana Signify dengan dua brand unggulannya Philips dan juga Interact menjawab tantangan tersebut dan mewujudkan Indonesia yang berkelanjutan? Pagi ini Kompas Bisnis sudah bersama Country Leader Signify Indonesia, Deddy Bagus Pramono. Pak Deddy, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Riri. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV pagi ini Pak. Kita akan bicara soal industri pencahayaan dan juga soal dampak perubahan iklim Pak. Ini kan sebagai pemimpin di industri pencahayaan Pak Signify. Bagaimana Signify melihat peran pencahayaan dalam menjawab tantangan dari perubahan iklim yang sekarang sedang terjadi nggak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia? Baik. Ini memang something yang sangat menarik ya mengenai perubahan iklim. Cuma sebelum saya berbicara mengenai perubahan iklim itu sendiri, saya ingin cerita mengenai Signify. Kami adalah pemimpin di industri pencahayaan yang sudah lebih dari 130 tahun berada di Indonesia. Dulu mungkin kami dikenal dengan nama Philips Lighting. Kami hari ini dengan ekspertis kami percaya bahwa pencahayaan memiliki peran yang sangat penting di dalam menjawab tantangan perubahan iklim. Kenapa begitu? Karena kami percaya bahwa inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh Signify melalui brandnya Philips maupun Interact memberikan solusi bagi penghematan energi maupun pengurangan dari emisi karbon. Hal yang sederhana, kita berbicara mengenai perubahan teknologi pencahayaan dari teknologi pencahayaan yang konvensional sifatnya menjadi teknologi pencahayaan LED maupun teknologi pencahayaan LED yang terkoneksi. Itu bisa langsung mengurangi konsumsi dari energi, menghemat energi 60% sampai dengan 80% pada waktu kita mempergunakan teknologi terbaru tersebut. Menurut data dari ESDM disampaikan bahwa ke depan kontribusi penggunaan energi listrik di bangunan akan semakin meningkat sampai dengan tahun 2050 diestimasikan bahwa kontribusinya akan mencapai sekitar 78%. Nah, di sini menunjukkan bahwa penting sekali usaha-usaha melakukan penghematan energi. Karena energi merupakan salah satu sumber kontribusi karbon yang berimpak terhadap perubahan iklim di dunia kita sekarang. Sehingga setiap penggunaan teknologi-teknologi terbaru di bidang pencahayaan yang bisa menghemat lebih banyak energi akan sangat berkontribusi juga terhadap pengurangan karbon maupun membuat bumi menjadi lebih baik. Oke, ini berarti ke depan tantangannya akan semakin berat ya Pak. Konsumsi listrik semakin tinggi, bersama dengan itu juga perubahan iklim akan semakin nyata dampaknya. Apa saja inisiatif yang akan dilakukan Signify untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut Pak? Ya, kami baru saja meluncurkan di bulan Juni di tahun ini satu inisiatif yang kami namakan sebagai Green Switch. Ini sebetulnya sebuah usaha sederhana di mana kami mengajak pemangku kebijakan pemerintah, sektor usaha maupun individu di rumah untuk melakukan hal yang sederhana sebetulnya, cukup mengganti lampu atau pencahayaan yang ada di sekitar mereka yang masih konvensional sifatnya untuk beralih ke pencahayaan LED maupun LED terkoneksi. Karena dengan perubahan-perubahan yang dilakukan itu, ini adalah hal yang sederhana tapi bisa langsung memberikan dampak terhadap pengurangan penghematan energi, berarti juga pengurangan terhadap konsumsi emisi dari karbon tersebut. Begitu. Ada beberapa case study yang mungkin saya bisa sampaikan. Misalnya kita berbicara mengenai wilayah perkotaan misalnya, di mana pencahayaan berperan sangat penting. Kita tahu konsumsi energi pencahayaan di perkotaan itu sangat signifikan. Contohnya misalnya di lampu jalan, di gedung-gedung pemerintahan, gedung-gedung swasta juga pastinya. Kemudian objek-objek ikonik dari kota itu sendiri yang membutuhkan pencahayaan untuk membuat rasa aman, yang membuat kenyamanan buat warga kota dan menciptakan sistem yang smart untuk pengelolaan sebuah kota. Nah, apabila kita melakukan penghematan
energi melalui pencahayaan ini dengan beralih ke pencahayaan LED maupun pencahayaan LED yang terkoneksi, selain menciptakan rasa-rasa yang tadi saya sampaikan, tapi juga akan signifikan sekali mengurangi konsumsi biaya energi yang dikeluarkan, sekaligus juga mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari penggunaan energi listrik tersebut. Begitu juga kalau kita bicara mengenai gedung-gedung misalnya, ada salah satu klien kami yang dia merubah lampunya yang konvensional menjadi lampu LED. Simple, hanya merubah lampunya dan dia langsung menghemat miliaran rupiah dalam tahunan begitu. Hanya dengan melakukan perubahan dari lampu yang konvensional menjadi lampu yang LED. Nah, ini tidak berhenti di situ saja. Kita memiliki banyak sekali inovasi-inovasi pencahayaan, termasuk di rumahan. Kami memiliki LED ultra efisien yang ditujukan untuk konsumen di rumahan yang menghemat energi sangat signifikan dibandingkan lampu-lampu LED yang ada di pasaran sekarang. Bahkan lebih hemat 50% dibandingkan lampu-lampu LED yang ada di pasaran sekarang. Begitu juga banyak sekali teknologi-teknologi baru yang mempergunakan LED terkoneksi yang bukan saja menghemat energi, akan tapi juga berkontribusi lebih terhadap kenyamanan buat konsumen di rumah, maupun secara langsung mereka berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon maupun berkontribusi terhadap topik-topik sustainability di dunia. Ini kan sebenarnya ajakannya sederhana tadi ya Pak Dedi kan. Ganti lampu konvensional ke LED, bahkan mengajaknya sampai unit terkecil di rumah tangga dan keluarga. Nanti dampak dari inisiatif Green Switch ini ke Indonesia tuh apa Pak? Kami percaya bahwa adopsi teknologi pencahayaan ini berdasarkan studi yang kami lakukan dapat menghemat cukup banyak, bahkan triliunan kami menghitung mengenai penghematan biaya penggunaan energi untuk pencahayaan. Dan juga kami menghitung ini juga jutaan ton karbon dioksida yang kita bisa hemat, karbon yang kita bisa hemat, yang berpengaruh terhadap perubahan iklim yang ada di Indonesia maupun di dunia begitu. Dan lagi, kalau kita melakukan penghematan energi melalui perubahan lampu konvensional ke lampu LED maupun LED terkoneksi tadi, excess capacity dari energi atau energi listrik yang tidak dipergunakan akan bisa dialokasikan ke sektor-sektor lain yang membutuhkan elektrifikasi lebih tinggi. Contohnya misalnya pengisian baterai EV untuk vehicle EV yang sekarang marak misalnya, tanpa memerlukan penambahan investasi untuk penambahan suplai energi listrik, kita bisa mengalokasikan energi yang dihemat tersebut menjadi penambahan daya untuk sektor-sektor yang baru. Di samping itu, kami percaya bahwa dengan pencahayaan akan bisa membantu pertumbuhan ekonomi. Contohnya misalnya penggunaan pencahayaan untuk akses jalan menuju wilayah-wilayah yang akan didevelop oleh pemerintah misalnya. Dengan pencahayaan di area tersebut akan memperlancar pertumbuhan perekonomian. Begitu juga misalnya di daerah pariwisata, dengan penambahan pencahayaan di wilayah pariwisata akan menghidupkan perekonomian di wilayah-wilayah pariwisata. Kami di Signify siap mendukung pencapaian target pemerintah untuk mencapai pengurangan emisi di tahun 2025 dan juga nol emisi di tahun 2060. Dan kami menyarankan call to action yang sederhana sebetulnya untuk semua pihak yang menjadi target dari inisiatif Green Switch ini. Anda hanya perlu beralih dari lampu konvensional ke lampu LED maupun LED terkoneksi. Sehingga kita bisa berkontribusi terhadap penghematan energi maupun pengurangan emisi karbon. Karena solusi perubahan iklim bukan hanya PR swasta dan pemerintah ya Pak, tapi juga masyarakat bisa ambil bagian dalam hal tersebut. Tepat sekali. Pak Dedi, terima kasih banyak sudah berbagi informasi pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu, sehat selalu Pak Dedi. Terima kasih.